يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Hiç kimsenin kendini güvende hissedemeyeceği bir noktaya doğru gidecek. Bunun için gerek Birleşmiş Milletler, gerek İslam İşbirliği Teşkilatı, gerek diğer uluslararası kurumlar, gerekse de tek tek tüm devletlerin İsrail zulmüne karşı fiili bir duruş ortaya koymalarının zamanı gelmiştir. Video dengan narasi bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengirim 5.000 tentara ke India beredar di YouTube. Pengiriman pasukan tersebut diklaim sebagai respon Erdogan atas penganiayaan yang dialami oleh kaum muslim di India. Parlamen Mujahid Zindabad! La ilahe illallah! Erdogan kirim 5.000 pasukan ke India. Benarkah Erdogan kirim pasukan ke India karena muslim dianiaya? Jumat 6 Maret 2020, video dengan narasi bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengirim 5.000 tentara ke India beredar di YouTube. Pengiriman pasukan tersebut diklaim sebagai respon Erdogan atas penganiayaan yang dialami oleh kaum muslim di India. Pada 23 Februari 2020 lalu, memang terjadi bentrokan antara kelompok yang pro dan kontra terhadap pemberlakuan amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India. Undang-Undang Kewarganegaraan ini memudahkan non-muslim dari negara tetangga untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari pemerintah India. Mereka menolak, menyatakan undang-undang ini bias terhadap muslim. Salah satu kanal YouTube yang membagikan video berdurasi 3 menit 11 detik itu adalah kanal Daftar Fakta, yakni pada Rabu 4 Maret 2020. Video ini merupakan kompilasi dari foto Erdogan, foto ulama Zakir Naik, foto Menteri Agama Fakhrul Razi, serta berbagai cuplikan video parade militer Turki. Adapun narasi lengkap terdapat dalam video itu adalah sebagai berikut. Presiden Turki Erdogan kirim 5.000 pasukan ke India. Presiden Turki Recep Tayyip langsung meradang saat mengetahui kabar pembantaian berdarah yang dialami warga muslim di India beberapa hari lalu. Dan maklum, Erdogan selama ini dikenal sebagai simbol kebangkitan negara Islam. India saat ini menjadi negara di mana pembantaian telah meluas. Pembantaian apa? Pembantaian muslim. Oleh siapa? Hindu, kata Erdogan. Tidak hanya itu, Dr. Zakir Naik juga menyerukan kepada para pemimpin muslim untuk tidak diam saja melihat penganiayaan yang dialami oleh muslim India di New Delhi. Ia mengatakan lebih dari 30 muslim telah terbunuh dan lebih dari 250 orang lainnya terluka. Kebanyakan karena serangan peluru, dan bahkan penyerang juga mengabaikan bayi dan menghancurkan rumah, toko, dan tempat ibadah umat muslim. Melihat kondisi tersebut, Zakir mengajak seluruh umat muslim untuk berjuang sesuai dengan kemampuan melawan tindak penganiayaan yang terus meningkat. India memang tengah menjadi sorotan dunia setelah meletus kerusuhan berdarah di New Delhi yang menewaskan puluhan korban jiwa tak berdosa. Data terakhir, korban meninggal mencapai lebih dari 42 orang, korban luka mencapai ratusan. Kerusuhan yang meletus di New Delhi dipicu dengan pro kontra Undang-Undang Kewarganegaraan Muslim. Dan ini menjadi kerusuhan berlatar belakang agama yang terburuk setelah tahun 2002, di mana saat itu lebih dari 1.000 orang meninggal. Aksi keji di New Delhi tersebut juga mendapat reaksi keras di Indonesia. Menteri Agama atau Menak Fakhrul Razi prihatin dan mengecam keras peristiwa kekerasan atas nama agama tersebut. Menak menghimbau agar umat beragama di India tidak merusak nilai kemanusiaan atas nama agama. Sedangkan pengurus besar Nahdlatul Ulama dan PBNU meminta pemerintah India melakukan langkah-langkah yang strategis untuk segera mendamaikan masalah-masalah di dalam negerinya terkait bentrokan antara Muslim dan kaum Hindu garis keras yang merupakan mayoritas. Dan hingga artikel ini dimuat, video tersebut telah ditonton lebih dari 85.000 kali. Seruan dunia Islam lawan kezaliman. Presiden Turki saat membuka pertemuan KTT Komite Tetap 29 untuk Kerjasama Ekonomi dan Komersial mengatakan bahwa kezaliman apapun yang tidak dilawan akan membuat pelaku penindasan semakin berani. Dalam pidatonya, Erdogan mengajak kepada seluruh umat Islam untuk menjadi pembela keadilan di abad ke-21 ini. Erdogan menggarisbawahi
bahwa kezaliman apapun yang tidak dilawan akan membuat pelaku penindakan semakin berani, Erdogan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional dan regional lainnya untuk mengakui tanggal 15 Maret sebagai Hari Solidaritas Internasional melawan Islamofobia. Ia menyatakan merasa sangat bahagia dapat menjamu para peserta dari berbagai belahan dunia, peradaban, benua dan budaya di Istanbul. Dalam kesempatan itu, Erdogan juga menyerukan kepada seluruh dunia Islam untuk memberikan dukungan kepada seluruh umat Islam yang mengalami penindasan. Erdogan mengatakan bahwa baru-baru ini gerakan-gerakan anti-Islam dan xenofobia berkembang di dunia barat. Dia menggarisbawahi para minoritas semakin sulit menjalani hidup sesuai dengan kepercayaan masing-masing di negara lain. Di samping itu, para kelompok teroris yang jelas telah diketahui untuk apa dan kepada siapa mereka bekerja telah menumpahkan darah di masjid, sekolah dan pasar, ujar Erdogan. Erdogan menyayangkan negara-negara yang mengalami kelaparan, kemiskinan, kekeringan dan ketidakadilan dalam pendapatan adalah negara-negara Islam. Dia mengatakan, 28 dari 54 negara berpenghasilan rendah di dunia dengan defisit pangan adalah para anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Kerusuhan berdarah India, Zakir Naik serukan ulama dunia jihad. Protes menuntut amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan yang berujung pada tindakan rasisme di India menuai perhatian khotbah Zakir Naik. Pengkhotbah asal India tersebut menyerukan para ulama di dunia untuk berjihad. Dilansir dari suara.com, seruan tersebut disampaikan Zakir Naik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya belum lama ini. Ia menilai umat muslim tak boleh berdiam diri melihat saudaranya tewas akibat kerusuhan tersebut. Seruan tulus kepada para muslim di seluruh dunia untuk berbicara menentang penganiayaan terhadap saudara-saudari muslim kita di New Delhi, India. Tulis Zakir Naik seperti dikutip suara.com pada Sabtu 29 Februari 2020. Zakir menyebutkan, ada lebih dari 30 muslim yang telah terbunuh dan lebih dari 250 orang lainnya terluka. Kebanyakan karena serangan peluru, bahkan penyerang juga mengabaikan bayi dan menghancurkan rumah, toko, dan tempat ibadah umat muslim. Melihat kondisi sedemikian rupa, Zakir mengatakan, serangan tersebut tidak bisa diabaikan. Umat Islam mesti bersatu melawan tindak penganiayaan yang terus meningkat. Berdiam diri melihat pembantaian yang disetujui negara, ini berarti meninggalkan saudara-saudara kita. Ia lantas mengutip hadis Nabi yang berbunyi, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menindas dan meninggalkan yang sedang tertindas. Dan di akhir unggahan, Zakir pun mengajak publik untuk berjuang sekeras tenaga melawan penindasan untuk membela korban kerusuhan berdarah di India. Mari kita semua melakukan segalanya sesuai kemampuan kita untuk membela yang tertindas dan berbicara menentang ketidakadilan itu. Tulis Zakir memungkasi. Kerusuhan di Delhi terjadi ketika kelompok ultranasionalis Hindu menyerang peserta aksi damai yang menuntut amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan. Kelompok Muslim India menyebut Undang-Undang Kewarganegaraan atau CAA yang disahkan Desember lalu mendiskriminasi mereka dan bertentangan dengan etos sekuler negara tersebut. Menyadur dari BBC, setidaknya 38 orang meninggal, 200 terluka selama kericuhan yang berlangsung selama 3 hari tersebut. Para perusuh mengamuk, membunuh dan merusak properti, pertokoan di Jarrah dan sebuah masjid di dekat ibu kota India habis dibakar. Pengawas polisi di Uttar Pradesh, Niraj Jadaun, dianggap pahlawan setelah berani menyelamatkan banyak keluarga dalam kekerasan agama di ibu kota di Delhi. Dikutip dari BBC, Jadaun mengatakan sedang berpatroli di perbatasan pada saat kerusuhan mulai terjadi. Dia melihat gerombolan 40-50 orang membakar kendaraan ketika salah satu dari mereka melompat ke sebuah rumah dengan membawa bom bensin. Pada saat itu, Jadaun memutuskan untuk melintasi perbatasan negara bagian Delhi dan melanggar peraturan karena melintas perbatasan negara tanpa izin terlebih dahulu. Saya memilih untuk menyeberang perbatasan. Saya lari sendirian meski sadar akan bahaya dan fakta bahwa itu melanggar yurisdiksi. Itu adalah 15 detik paling menakutkan dalam hidup saya. Syukurlah, tim mengikuti saya dan senior saya juga mendukung saya ketika saya memberitahu mereka. Menurut Jadaun, keputusannya tersebut cukup beresiko karena perusuh di Delhi memiliki senjata dan mereka jelas kalah jumlah. Meskipun Jadaun beserta timnya melepaskan tembakan, perusuh yang mulanya mundur malah berujung melempari batu. Press Release Dr. Zakir Naik, seruan tulus kepada para pemimpin Muslim di seluruh dunia. Saudara-saudari Muslim kami di Delhi, India, disiksa, dibunuh dan dilecehkan secara seksual karena mengadakan protes damai terhadap Undang-Undang Amandemen Kenegaraan yang tidak adil. Orang-orang Muslim dipukuli,
Sampai wajah mereka berlumuran darah tanpa bisa dikenali dan dipaksa untuk meneriakkan slogan-slogan Hindu ketika mereka berbaring di tanah, menggeliat kesakitan. Video-video kekejaman telah muncul, menunjukkan bahwa penganiayaan pada kenyataannya disetujui oleh negara. Gerombolan pria Hindu terlihat melemparkan batu ke arah warga muslim mereka, dibantu oleh polisi dan mencambuk tanpa ampun. Sementara teriakan Jai Sri Ram bergema di udara. Bau kekerasan ada di mana-mana. Lebih dari 20 muslim telah terbunuh dengan korban tewas terus meningkat dan lebih dari 100 lainnya terluka oleh peluru. Tidak berlebihan untuk ini menyebutnya sebagai pembantaian yang diatur pemerintah. Negara berusaha menghancurkan keharmonisan selama puluhan tahun antara umat Hindu dan Muslim di India. Tetapi dengan beberapa warga Hindu yang tidak berprasangka berdiri dalam solidaritas dengan Muslim yang teraniaya, rencana ini menjadi bumerang. Orang-orang dari semua agama dan etnis berkumpul untuk mengutuk kekerasan yang tidak masuk akal ini. Seorang wanita Muslim hamil ditemukan terbaring tak sadarkan diri di tanah. Tubuhnya berlumuran darah setelah dipukuli oleh polisi saat dalam perjalanan untuk menjemput putrinya dari sekolah. Seorang ibu dipaksa untuk menonton, sementara massa membakar rumahnya dengan bayinya yang berusia 9 bulan di dalam. Jeritan kesedihannya akan terus bergema di atas sisa-sisa anaknya yang hangus. Pemimpin Muslim yang terhormat, kekejaman India telah membentuk bekas luka yang jelek di wajah kemanusiaan. Tapi yang jauh lebih mengerikan daripada penindasan India terhadap minoritas Muslimnya adalah keheningan memekakkan telinga kita dengar dari seluruh dunia ketidakpedulian kita sebagai umat Muslim hingga penderitaan yang ditahan oleh rakyat kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, rahmat dan kasih sayang mereka satu sama lain adalah tubuh. Ketika ada anggota badan sakit, seluruh tubuh bereaksi menderita dan demam. Sahih Al-Bukhari, volume 8, hadits 6011. Ia juga berkata, seorang Muslim adalah saudara dari Muslim lainnya. Dia tak boleh menindas dia dan tidak pula meninggalkannya sedang tertindas. Sahih Muslim, volume 6, hadits 6541. Untuk tetap diam sementara saudara-saudara kita dianiaya adalah meninggalkan mereka. Berdiri di sela-sela sementara hal itu terjadi adalah menjadi mitra dalam kejahatan. Pemimpin Muslim yang terhormat, dengan kekuasaan datang tanggung jawab. Jangan lupa bahwa setiap dari kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bagaimana kita memanfaatkan kekuatan yang telah Dia berikan kepada kita, bahwa setiap orang harus melakukan apapun yang ada dalam kemampuan kita untuk membela orang-orang yang tertindas. Mari kita tidak lupakan prinsip keadilan kita dan jangan menjual akhirah kita dengan harga yang sedikit di dunia ini. Allah berfirman, sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya, karena sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Tinggi. Orang-orang yang jika kami berikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi, mendirikan sholat, maka bersedekah, menyuruh orang-orang yang benar dan melarang orang-orang yang zalim, dengan Allah bertumpu di akhir segala urusan. Al-Quran, juz 22, ayat 40-41.